anehnya orang-orang tuh mukanya pucat pasi semua, Wak. Terus baju mereka ini kayak baju-baju zaman dulu tuh loh. Yang laki-laki masih pakai sarung, terus nanti yang perempuan-perempuannya masih pakai kayak baju kebaya gitulah, adat-adat Sunda. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam Jumat ini ya kan seperti biasa aku akan kembali menceritakan kisah-kisah horor Wawa. Ya kan, kisah horor Wawa ini memang paling ditunggu kali sama kalian ya. Seru kali. Bukan kalian aja yang ngerasa seseru itu, aku yang ngedengerin aja nih waktu lagi baca-baca email ya kan. Walaupun memang merinding gak berhenti, tapi tetap seru juga. Saking serunya macam mau aku ceritakan semua sama kalian loh. Epic kali memang cerita Wawa aku nih. Kalau mungkin ada nih pendatang baru yang gak percaya se-epic itu kisah-kisah horor Wawa, kalian langsung aja lah cus ke playlist, cari kisah horor Wawa, situ penuh semua. Nah, kalau kemarin aku udah bahas 3 cerita ya, ada rombongan keluarga besar disesatin, ada ceritanya ibu Wawa seorang bidan yang melahirkan sosok apa itu, dan juga terakhir kisah apa? Neng, ya kan? Nah, hari ini memang aku cuma ceritain satu kisah aja, Wak, tapi ini seram kali karena ini berhubungan dengan perjuangan antara hidup dan mati seorang ibu hamil. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke kisahnya ya. Check it out. Oke, Wak, jadi kisah yang bakal aku ceritain malam ini adalah cerita yang datang dari Wawa aku yang bernama Messi dari Purwakarta, Jawa Barat. Halo Messi, halo Purwakarta. Jadi, Wak, pengalaman mistis yang akan diceritakan sama Messi ini adalah pengalaman yang paling seram dan gak bisa dia lupakan seumur hidupnya, karena memang harus berjuang antara hidup dan mati, Wak. Jadi ceritanya kayak gini. Kejadian ini bermula pada tanggal 27 Oktober tahun 2018, tanggal ulang tahun aku itu. Nah, di tanggal itu Messi lagi hamil 7 bulan, Wak. Waktu itu kehamilan Messi ini HPL-nya atau hari perkiraan hamilnya itu sekitar tanggal 5 Januari 2019. Nah, sedikit tentang Messi nih, Wak ya. Jadi waktu kejadian itu Messi ini tinggal ngontrak di kampung suaminya. Kita panggil aja suaminya Bang Dito ya. Mereka ini tinggal di daerah X lah ya katakan. Nggak akan disebut nama daerahnya karena Messi juga nggak sebut itu di mana. Dan daerahnya memang jauh kali, Wak, dari kampungnya Messi, lumayan jauh lah. Nah, terus Wak, si Messi ini bisa dibilang orangnya cukup batu gitu sama omongan-omongan orang, termasuk orang tua sama suaminya. Ini yang bilang Messi-nya, Wak ya, bukan aku sendiri ngomong di batu, dia sendiri ngaku di batu. Batunya emang gimana, Wak? Jadi kan Messi ini sering ditinggal gitu, Wak, sama Bang Dito keluar rumah pas sore menjelang maghrib tuh. Nah, kalau lagi nungguin Bang Dito nih balik, Messi ini suka nongkrong sama ibu-ibu komplek, ibu-ibu kontrakan yang lain gosip gitu lah, Wak. Jadi sering dibilangin sama orang tua sama Bang Dito juga, kau kalau udah menjelang sore lagi hamil jangan di luar, apalagi pas maghrib gitu kan. Karena kan kalau kata orang tua wanita hamil tuh wangi gitu kan, selalu deketin sama makhluk halus gitu. Nah, di sini lah, Wak, Messi tuh batu kali. Messi ini masih tetap aja sering nongkrong di luar rumah pas sore mau menjelang maghrib gitu. Nah, menjelang sore hari ini dari tanggal 27 Oktober 2018 tuh, Wak ya, Messi ini seperti biasa lah ngelakuin hal yang dilakukan ibu hamil pada umumnya, istirahat, terus ngerjain pekerjaan rumah seperti biasa ya kan. Nah, pas lagi nyuci, Wak, air di kontrakan itu nggak bisa naik gitu, nggak keluar. Akhirnya Messi minta tolong lah sama Bang Dito kan, yo Bu, tolonglah itu cek kenapa airnya kok nggak naik. Saat itu Bang Dito langsung lah kan ngecek ada apa nih yang salah gitu. Waktu itu Bang siapa tadi, Bang Dito ini bilang, ini pipa airnya ngambang nih, yang nggak masuk air, aku harus buka sumur nih katanya kan. Jadi waktu itu dibuka lah sumur kontrakan itu sama Bang Dito, Wak. Nah, pas lagi benerin sumur itu Bang Dito ngomong, yo Bu, ini sumurnya banyak sampah kali nih. Spontan waktu itu Kak Messi lihatlah ke dalam sumur. Nah, pas Kak Messi mau tengok dalam sumur ini, Wak, mertuanya lewat kan, langsung ditarik sama mertuanya. Weh, marah-marah mertuanya, orang hamil tuh nggak boleh nengok-nengok dalam sumur. Pak Mali, nak, katanya, nanti ada yang ngikut kamu loh, udah sana-sana jangan di sini, kata gitu. Maaf mama, aku nggak tahu, ma, aku penasaran pengen tengok sebanyak apa tadi sampah yang dibilang sama Bang Dito gitu kan. Udahlah, pergi dia menjauh dari sumur. Nah, singkat cerita, akhirnya udah betul lagi lah, Wak, itu kan aliran airnya. Messi lanjut lagi nyuci kan, habis itu rebahan nih sambil main handphone. Nah, pas lagi main handphone ini Bang Dito pamit bentar ya aku mau nganterin mama pulang, kata gitu. Berangkatlah Bang Dito nih kan, enggak lah Messi sendirian di rumah nih, lanjut lagi main handphone. Nah, pas lagi main handphone ini, Wak, Messi terkantuk, pengen tidur bentar gitu kan, karena memang kecapean kali juga habis ngerjain kerjaan rumah lumayan banyak tadi. Tidurlah Messi. Messi ingat kali, Wak, pada saat itu dia sempat mimpi. Dia ini dibawa ke suatu tempat yang jauh kali rasanya, Wak. Di mimpinya dia pun tuh kayak ngerasa capek ngap gitu loh. Nah, terus, Wak, pas Messi lagi ngap-ngap gini, Wak, tiba-tiba Messi jatuh di mimpinya itu. Di mimpi jatuh, terbangun. Kaget dia kan? Tuh kan kalian, Wak, kebangun dari mimpi yang karena mimpi jatuh tuh loh. Kayak gitu si Messi. Nah, karena bangunnya kaget, Messi nggak bisa lanjut tidur lagi, Wak. Dia pun akhirnya memutuskan untuk mandi nih. Nah, udah selesai mandi, dia pun memutuskan balik lagi keluar ngobrol sama tetangga sebelah, Wak. Waktu itu udah mau masuk maghrib.
batu. Gak lama kemudian azan pun berkumandang. Wak Messi pun akhirnya memutuskan untuk ya udahlah saya ambil wudhu dan sholat dulu ya bu, kata. Nah pas lagi sholat Wak, Messi ngerasa ada hal yang aneh sama tubuh dia Wak. Kenapa? Karena Messi ngerasa tubuh ini kok jadi berat kali, pusing, mual-mual gitu dia Wak. Dan tiba-tiba badannya Messi ini nggak bisa digerakin. Kayak orang yang lagi ketindihan itu loh Wak. Tapi anehnya ini ketindihannya lagi dalam keadaan duduk. Kan lagi sholat kan, lagi duduk di antara dua sujud. Itu berasa kayak ketindihan. Kita kan biasa ketindihan waktu lagi tidur kan, enggak waktu sholat. Dan di saat sedang ngerasa ketindihan gitu Wak, Messi berusaha lah kan untuk baca-baca doa kan. Walaupun pas baca doa ini rasanya si Messi ini udah ngeblanknya gitu perasaan udah jadi nggak enak kali. Tapi dia tetap tuh berusaha untuk melanjutkan sholatnya lagi. Dah coba dia untuk kusuk lagi. Nah pas lagi nyoba buat ngelanjutin sholatnya ini Wak, tiba-tiba ada perempuan jalan di atas sejadahnya Wak. Terus ketawa. Alah lewat deh. Messi nengok itu shock, lemes. Di saat itu Kak Messi udah gak kusuk lagi sholatnya, dia mau keluar dari rumah ya kan. Tiba-tiba belum sempat mau berlari keluar rumah, badannya Kak Messi ini rasanya kayak didorong gitu loh Wak. Kedorong, wah astagfirullahaladzim kan, didorong ke belakang jatuh. Dan setelah itu Messi pun langsung ngalamin kontraksi yang cukup kuat Wak. Messi langsung nelpon Bang Dito kan, sayang aku kok kontraksi nih, yang tolong kesini cepat gitu. Nggak lama kemudian Bang Dito datang, baru Messi pingsan. Nah pas Messi bangun ternyata dia udah di UGD Wak. Waktu itu Messi kira dia bakalan keguguran, tapi alhamdulillahnya enggak Wak. Kata dokternya Messi ini cuma kena kontraksi bohong. Kontraksi bohong tuh tau nggak kalian, rasanya kontraksi tapi bukan kontraksi itu loh. Dan itu memang biasa dirasakan sama ibu hamil Wak. Nah waktu itu akhirnya Messi pun dirawat lah di rumah sakit selama 2 hari. Nah, selama 2 hari Messi dirawat ini Wak, selama 2 hari ini juga dia terus ngerasa kontraksi sampai dia akhirnya nggak bisa tidur nyenyak itulah selama 2 hari itu. Dan selama 2 hari, banyak kali 2 hari gitu ya. Dan selama 2 hari itu Messi ini rasanya pengen ke kamar mandi terus gitu buat buang air kecil Wak. Bolak-balik kamar mandi terus kan buat pipis. Nah sampai di satu titik Messi ini udah nggak kuat kali kan buat jalan gitu loh Wak, karena kontraksi yang dia rasakan tuh nggak hilang-hilang kan. Messi akhirnya nanya sama dokter, ini kenapa kontraksinya kok nggak berhenti ya? Dokter Messi bilang, saya juga bingung bu, soalnya sakit ibu ini jarang dialami oleh ibu hamil pada umumnya. Tapi tenang aja bu, saya akan berusaha semampu saya ya. Ibu sabar, berdoa sama Allah Subhanahu Wa Taala supaya ibu sama bayi ibu kuat. Nah mendengar jawaban dokter, Messi pun berusaha nih Wak mengikuti kata-kata dokternya. Messi coba untuk sabar, terus berdoa sama Allah Subhanahu Wa Taala kan biar kuat. Dah. Nah pas masuk di hari ketiga Wak, tanggal 30 Oktober 2018 nih ya, mulailah ada yang aneh lagi nih Wak. Ini masih di rumah sakit ya posisinya ya. Jadi waktu itu gini, si Messi ini lagi ditemanin Bang Dito di rumah sakit kan. Nah waktu itu Wak, Messi lihat ada perempuan kuntilanak gitu loh, tapi gede kali. Dia berdiri di belakang suaminya Bang Dito. Nengok itu Kak Messi teriak langsung kencang-kencang, kan. Dan lagi-lagi Messi pingsan lagi. Nah pas Messi sadar barulah Bang Dito bilang, sayang kamu tuh tadi kesurupan di rumah sakit. Nah di saat Messi kesurupan Wak, sosok yang masuk ke tubuhnya Messi ini ngomong kayak gini, aing modal mangkat ti awewe iya awewe jeng anakna bakal jadi anak buah aing sia ngaji gumaha ge mau mempanjang aing. Bahasa Indonesia tuh, aku nggak bakal jauh dari perempuan ini. Perempuan ini dan calon anaknya bakal jadi anak buahku. Percuma kalian ngaji atau apapun itu, nggak bakal mempan. Nah, itu kata yang si setan ngerasuin si Messi ini kan. Terus katanya Wak, selain itu si sosok yang masuk ke dalam tubuhnya Messi ini juga minta buah merah sama kepala ayam gitu loh. Dan yang kasiannya lagi nih Wak ya, setelah Messi ini kesurupan, Messi ini kayak ngeluarin darah dari, aduh mohon maaf ya, pokok keluar banyak kali darah dari area pribadinya. Nengok itu Messi akhirnya langsung dimasukkan ke ruang persalinan kan. Karena waktu itu dokter sama suster yang melihat keadaan Messi ini mengira Messi ini bakal lahir prematur, makanya langsung dibawa ke ruang persalinan, langsung operasi keluarkan anaknya kan. Nah pas sudah nyampe di ruang persalinan Wak, Messi di USG kan buat ngecek pergerakan bayinya di dalam kandungannya. Ternyata bayinya nggak kenapa-napa Wak. Dan alhamdulillahnya bayi Messi ini masih terlihat sehat gitu loh. Dan tidak ada masalah sama sekali. Belum ada tanda-tanda si bayi ini mau keluar juga gitu loh. Messi pun akhirnya dibawa lagi lah balik ke ruangannya kan, nggak jadi nih dilahirkan. Nah setelah kejadian itu Wak, Messi ini bawaannya semakin sering pengen buang air kecil gitu Wak. Sampai akhirnya entah kenapa Messi ini jadi kayak susah kali buang air kecil Wak. Messi ini udah jongkok sampai 20 menit loh Wak, tapi nggak keluar juga tuh air kencingnya. Kalian tahu kan nahan pipis tuh kayak gimana sakitnya, kayak gitu juga lah dirasain sama si Messi. Gimana 20 menit ditunggu nggak keluar, sakit kali perutnya kan Wak. Nah karena dia udah kebelet kali gitu tapi nggak bisa keluar, akhirnya Messi nangis, aduh gimana nih aku pengen banget pipis tapi kok nggak bisa keluar.
Sampai akhirnya Bapak Messi manggil teman bapak ya, yang memang kebetulan juga seorang ustadz. Wah, beliau datanglah untuk jenguk Messi kan. Dan kalian tahu apa yang dibilang sama Pak Ustadz itu? Pak Ustadz bilang, Wak, aduh, maaf Messi, percuma kamu nangis. Sampai nangis darah pun kamu nggak bakal bisa buang air kecil ini. Karena, aduh, mohon maaf cakap Wak ya. Karena lubang buat buang air kecil kamu itu udah ditutup pakai telunjuk makhluk halus. Ada 3 yang lagi berada di sekitarmu. Dan yang nahan air kencing itu adalah kuntilanak yang besar kamu. Ustaz gitu. Ya Allah. Messi yang dengar itu kaget lah, Wak, dia lemas jadi-jadinya kan, tambah nangis lah gitu kan. Keluarga dengar itu pun langsung shock semuanya. Pak, gimana nih Pak? Gimana Messi udah gak kuat lagi, tolongin Messi Pak. Tolonglah usir sosok-sosok yang nempel di diri aku ini, katanya gitu. Dan setelah itu Pak Ustadz tadi pun mencoba untuk mengusir sosok-sosok itu, Wak. Beliau mulai membaca-baca doa dan gak lama setelah itu akhirnya alhamdulillahnya Messi bisa buang air kecil. Dan di hari itu malamnya baru Messi bisa tidur dengan nyenyak, Wak. Biasanya gak bisa tidur. Tiap saat mau buang air kecil aja tuh. Dah, selesai? Belum? Ya. Nah, selama berada di rumah sakit itu, Wak, Messi ini selalu ngerasa bawaannya pengen nangis dan marah kalau ngeliat suami sama Pak Ustadz itu, Wak. Jadi memang kan karena si Messi ini dirawat di ruang VIP, Wak, jadi agak leluasa lah keluarganya tuh bawa orang keluar masuk gitu. Tapi, Wak, selama Pak Ustadz ini nyoba untuk ngebersihin si Messi ini, keadaan Messi ini bukannya semakin baik, malah jadi makin parah, Wak. Dan malah makin sering kesurupan di rumah sakit ini. Sampai akhirnya masuk di hari kelima, Wak, Messi udah down kali. Messi juga beberapa kali nggak sadarkan diri. Badan Messi ini panas tapi kerasanya dingin. Nah, tapi ternyata, Wak, kata Messi selama dia ini beberapa kali nggak sadarkan diri, Messi ini ngerasa dia kayak tidur aja gitu. Tapi badannya rasanya berat dan apa sih disesak gitu, Wak. Bahkan Messi ini sempat mimpi dia ini lagi ada di pinggir danau kan. Nah, di pinggir danau tuh ada rumah kecil, Wak, dan ada banyak kali orang di sekitarnya. Tapi anehnya orang-orang tuh mukanya pucat pasi semua, Wak. Terus baju mereka ini kayak baju-baju zaman dulu tuh loh. Yang laki-laki masih pakai sarung, terus nanti yang perempuan-perempuannya masih pakai kayak baju kebaya gitu lah, adat-adat Sunda. Nah, pas lagi merhatiin sekeliling ini ada satu orang perempuan nyamperin si Messi. Terus dia bilang, kalau kamu mau anak kamu lahir, kamu jangan pulang ya, diam aja di sini. Di sini nggak bakal ada masalah, kalian akan bahagia sayang. Nah, Messi dengar itu sempat bingung sama ucapan perempuan itu kan, Tapi tiba-tiba, Wak, dia melihat juga ada sosok kakeknya di antara orang-orang itu. Nah, kakeknya Messi memang udah meninggal, Wak. Kakeknya pun ikut nyamperin Messi. Dia bilang, jangan tinggal di sini, nak. Kamu udah janji ya sama Abah. Abah ini panggilan versi buat kakeknya. Kamu udah janji sama Abah buat jaga bapak kamu. Sekarang pulang yuk. Banyak orang yang sayang sama kamu. Apalagi bapak. Dengar itu Messi pun langsung mau ikut sama kakeknya, Wak. Tapi pas baru aja mau jalan, Wak, tiba-tiba tangan Messi ini ditarik sama perempuan nih. Perempuan yang tadi. Tapi perempuan itu berubah, Wak, jadi kuntilanak yang gede kali, mukanya hancur berdarah-darah. Ditarik itu barulah untungnya Messi bisa kebangun. Teriak dia, tolong! Bangun. Sambil dia peluk bapak, aku mau keluar dari rumah sakit ini, Pak. Aku gak mau mati sekarang, katanya. Di saat itu, kalian tahu Messi mendengar semua orang berkata apa? Alhamdulillah gitu. Kok semua bisa bilang gitu, Nat? Karena ternyata, Wak, Messi tuh udah gak sadarkan diri selama 2 hari. 2 hari. Messi udah masuk di ruang ICU dan dinyatakan koma oleh dokter yang merawatnya. Tahu itu Messi kaget lah. 2 hari aku koma, Ma. Iya, 2 hari kamu koma, Nak. Dan gak lama setelah itu baru Wak, Messi pulang. Iya kan? Sesampai di rumah, pas Messi mau masuk ke dalam rumah Messi ini, Wak, dia gak bisa jalan. Dia ngerasa kakinya tuh berat kali, badannya langsung lemas. Akhirnya Messi ini pun digotong pakai tandu, Wak, sama bapaknya, sama banyak orang lah. Nah, pas sudah nyampe di dalam rumah, Messi pun langsung kesurupan lagi. Dan di saat itu, Wak, sosok yang masuk ke dalam tubuhnya Messi ini ngomong, mau dibawa kemanapun aku tetap mengejarnya. Karena dia akan menjadi anak buahku. Dia akan jadi penerusku. Lihat saja nanti. Dan setelah itu sosok itu keluar nih, Wak, dari tubuh Messi. Tapi dia pindah ke orang lain. Pada saat masuk ini, dia bilang hal yang benar-benar bikin si Messi ini gak akan pernah lupa sama perkataan sosok itu, Wak. Dia bilang apa? Besok, tanggal 4, jam 4, dia akan mati bersama. Lihat saja. Tanggal 4, jam 4, dia akan mati bersama. Sudah ketawa. Lihat saja.
Berarti ini maksudnya tanggal 4 November mungkin, Wak. Karena kan Messi masuk rumah sakit akhir Oktober ya kan. Mendengar itu Messi nangis ketakutan lah dan betul-betul merasa lemas, Wak, sambil sambil peluk bapaknya lagi. Aku gak mau mati, Pak, tolongin aku. Nah, saat ini Bang Dito sama semua keluarga yang hadir nangislah nengok itu. Dan mereka hanya bisa berdoa agar Messi ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, Wak. Kasih tanggal sama jamnya tuh. Mana nggak shock semua ya. Nah, singkat cerita, Wak, akhirnya hari pun memasuki tanggal 4. Dah, hari itu Messi makin dipenuhi rasa takut kan. Dia takut perkataan si sosok kemarin itu jadi kenyataan. Tapi Messi tetap berdoa terus kepada Allah agar Allah menjaganya dan bayinya dari bahaya. Nah, karena Messi ketakutan ini mungkin juga karena kecapean, Wak, akhirnya Messi pun ketiduran lah sore harinya di tanggal 4 November itu. Dan di saat lagi tidur ini, Wak, lagi-lagi Messi mimpi aneh. Di mimpinya kali ini, Wak, Messi itu kayak didorong sama Bang Dito ke jurang. Messi waktu itu jatuh dan rasanya dada ini makin sesek kali. Nah, tapi, Wak, yang anehnya pas Messi ini lagi jatuh, dia ngerasa kok lama kali aku nyampe di dasar jurang ini. Dan gak lama setelah itu Messi ngerasa kayak ada yang megang tangannya. Nah, pas Messi mau lihat siapa yang megang tangannya ini, Messi menengok siapa, Wak? Kakeknya. Wah, jatuh gak sampai-sampai kayak dipegang kaki ya pula tangannya sama kakeknya kan. Kakeknya bilang, terusin hidup kamu selagi kamu bisa menjalaninya, Duk. Jaga makam Abah dan Abu. Abu ini mungkin neneknya, ya. Sayangin anak ini, semoga bahagia selalu. Jangan pernah ninggalin sholat. Ingat terus sama yang di atas dan jangan sekali-sekali kamu lihat ke dalam sumur. Itu kata kakek, ya, Wak. Setelah dengar pesan kakeknya, barulah Messi kebangun lagi kan. Dan anehnya, Wak, Messi terbangun dengan kain putih di atas wajahnya. Nah, pas Messi lihat ke sekelilingnya, dia ngelihat banyak kali orang yang menangis. Salah satu di antara orang itu adalah bapaknya Messi, lagi nangis, kejer banget waktu lagi megang Al-Quran. Jadi ternyata Messi ini udah meninggal selama 1 jam. Wah lah, serem kali ya doh. Dia meninggal, Wak. Betul sore itu kayak dia rasanya terkantuk, tapi ternyata mungkin itu napas terakhirnya yang diketahui orang sama keluarga. Tinggal mimpi ditolak Bang Dito dari jurang, diselamatkan sama kakek. Ngasih pesan itu. Nah, nengok Kak Messi itu bangun, keluarga pada syok juga lah ya kan. Kaget mereka, ada beberapa yang kabur juga nih. Tapi setelah mereka sadar Messi masih hidup, barulah datang semua meluk Messi, nangis-nangis. Bahagia nih akhirnya Kak Messi balik lagi. Dan setelah berbicara lebih jauh dengan Pak Ustadz tadi, Wak, teman bapaknya Messi itu loh. Ternyata sosok jahat yang mau ngambil Messi itu berasal dari sumur kontrakannya Messi. Ekstrim juga ya. Makanya, Wak, intinya jangan buang sampah sembarangan di sumur. Kalau kalian buang sampah sembarangan di sumur, nanti airnya mampet. Kalau airnya mampet, nanti diperiksa, sumurnya dibuka, nampak nanti ngikut dah, baru tahu kalian. Coy, dan setelah kejadian ini Messi jadi bisa lihat makhluk-makhluk halus, Wak, kata. Nah, terus kabar kandungan Messi gimana, Nat? Nah, kata Messi, Wak, walaupun cerita yang dia ceritakan ini seram kali pastinya, tapi yang jelas ceritanya happy ending, Wak. Karena setelah Messi ini terlepas dari si sosok yang ngikutin dia itu, Messi pun melahirkan seorang anak laki-laki yang ganteng dan sehat. Dan sekarang anak Messi ini sudah tumbuh menjadi anak yang baik, katanya pinter pula. Oh, Masya Allah, sehat-sehat ya Messi dan keluarga. Ini cerita epic kali nih, Wak, ya. Dari sempat koma sampai akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Terus bangun lagi. Mati suri kan berarti ya. Dan sebacanya aku nih, Wak, ya, katanya memang kalau orang mati suri itu pasti akan lebih sensitif lagi dan jadi bisa ngeliat mereka-mereka yang berada di dimensi lain tuh. Tapi Wallahualam juga. Yang jelas aku doakan semoga Messi dan anakmu, keluarga, bapak sehat-sehat selalu ya. Makasih banyak sudah menambahkan koleksi cerita horor kami. Sehat-sehat terus, Mes. Ingat ya, jangan buang sampah sembarangan di sumur. Ya. Buang sampah, mampet. Apa tadi aku bilang? Buang sampah, mampet, nanti dicek nampak. Bah, ngikut ya, coy. Oke, Wak, jadi itu tadi kisahnya. Gimana menurut kalian? Shit, diam. Oke. Kan sampai mana tadi, lupa aku. Udah selesai. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak. Belum, aku mau ngingetin juga sama kalian, Wak. Buat kalian yang juga memiliki cerita apa sih kan? Terus aku udah
Gimana tadi kan? Oke, jadi itu tadi pengalaman horor dari Messi. Dan buat kalian yang juga punya pengalaman horor tidak kalah epic, tidak kalah seram juga, sama seperti Messi dan narasumber wow lainnya, bisa langsung kirim aja cerita lengkap, rapi, seapa adanya mungkin ke email di bawah ini dengan subjek kisah hororku. Sertakan juga nama Instagram atau nomor WhatsApp kalian supaya kami gampang gitu ngubungin kalian, ya kan? Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.